Haleluya, saudara yang diberkati dan hidup dalam perkenan Tuhan. Jumpa lagi dalam Revive Your Soul. Dan kembali lagi, saya hanya hadir untuk memberkati saudara yang dengan setia mengikuti channel YouTube saya, yang dengan setia selalu mendengarkan khotbah-khotbah singkat saya. Dan saya rindu setiap saat apa yang saya bagikan bagi saudara itu sungguh memberkati dan menguatkan iman saudara. Saya akan baca Alkitab pada saat ini dari Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Khotbah saya saat ini berjudul, Dia Angkat Saat Jatuh. Suatu pujian yang sering kita nyanyikan, kita dengar, apabila ia jatuh, sebab ia menopang dan tidak akan pernah tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang kehidupan kita. Pemazmur sudah merasakan bagaimana jatuh bangun sebuah kehidupan, suka dan indahnya kehidupan yang dia jalani saat demi saat. Ada waktu bersuka cita, ada waktu dia bersedih ketika menghadapi persoalan kehidupan. Namun yang sangat menarik, pemazmur mengungkapkan bahwa ada tangan yang tak terlihat, yang besar, yang memiliki power. Di saat kita jatuh, dia tidak pernah izinkan kita tergeletak, sebab dia menopang tangannya. Sehingga ketika orang percaya jatuh, kita merasakan kita masih bisa berdiri tegak, karena tangan yang tidak kelihatan yang berkuasa itu menopang hidup saya dan saudara. Oleh karena itu, mengapa kita bertanya, mengapa saat kita jatuh Tuhan mengangkat kita? Mengapa kita saat lemah Tuhan memberikan kita kekuatan? Mengapa di saat kita tak berdaya tangannya menatang kita dengan luar biasa? Karena firman Tuhan jelas berkata bagian yang pertama, ayat 23, Dia menetapkan langkah-langkah orang percaya. Saudara dan saya orang percaya, maka langkah-langkah kita ditetapkan oleh Allah. Disitulah yang menarik, sehingga kalau Dia yang menetapkan langkah-langkah kita, Allah tidak pernah menginginkan engkau tergeletak. Allah tidak pernah inginkan engkau hancur, tapi Allah mau supaya tangannya yang kuat itu menetapkan langkahmu. Engkau bisa berjalan dengan suatu kepastian, dengan suatu optimisme. Engkau tidak akan pernah dibiarkan, karena itu janji Allah kepadamu. Jalan hidup kita, Tuhanlah yang mengendalikan, Tuhanlah yang menentukan. Manusia hanya bisa berencana, saudara. Tuhanlah yang menentukan jalan-jalan kita. Sehingga apa yang kita rencanakan, apa yang kita rancangkan, rancangan Tuhanlah yang terjadi pada diri kita. Karena Dialah yang menetapkan langkah-langkah hidup orang percaya. Usaha apapun akan sia-sia tanpa campur tangan Tuhan. Kita lebih berencana, tapi rancangan Tuhanlah yang lebih besar. Ia akan mengalir, ia akan terjadi dan berlaku atas kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu, biarkanlah tangan Tuhan yang kuat itu menetapkan langkah-langkah orang percaya. Izinkanlah Tuhan bekerja, bertindak secara maksimal, dan dengan kuasanya Dia menopang hidup kita, menggiring kita dibawa kepada ketentraman yang tentunya menjadi hidup kita semakin hari semakin indah adanya. Kenapa Dia menetapkan, Dia menopang tangan kita? Kenapa Dia mengangkat saya kita jatuh? Yang kedua, karena kita orang yang berkenan di hadapannya. Menjadi orang benar, selalu hidup yang diperkenankan Tuhan, itu yang kita rindukan, itu yang kita impikan, itu yang kita inginkan. Dan Tuhan mau supaya engkau pun menjadi pribadi yang diperkenankan oleh Tuhan. Hidup yang selalu berjalan dengan hukum-hukum Tuhan. Ada hukum yang Tuhan tetapkan untuk kita tidak boleh langkahi, supaya kita boleh merasakan kalau kita berjalan dalam kebenaran. Inilah yang menolong, yang mengangkat kehidupan kita. Di saat kita jatuh, kita merasakan kita tidak pernah tergeletak, sebab ada tangan Tuhan yang kuat menopang hidup kita.
Belajar untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, karena kita tahu kita orang-orang yang berkenan di hadapannya. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan akan mengerjakan sesuatu atau hal-hal yang positif yang membuat hati Allah bersukacita, hati Allah bersukaria, karena dia mendapati umatku adalah umat yang berkenan, yang melakukan firman Tuhan, dan yang selalu berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Yang ketiga, kenapa saat kita jatuh dia angkat? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara, dan Tuhan mau supaya kita mewarisi negeri, hidup dalam damai sejahtera, bukan hidup dalam kehancuran. Dan kasih-Nya akan terus terpelihara secara berkesinambungan. Kasih tidak berkesudahan, kasih Allah tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita, karena kasih-Nya besar, berlimpah-limpah. Suatu pujian yang sangat indah, tiada berkesudahan kasih setiamu. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, sangat baik bagi kita. Dan Daud itu berkata bahwa dahulu aku muda sampai aku tua, aku tidak pernah melihat orang benar itu meminta-minta. Katakanlah tangan Tuhanlah yang menopangnya, karena tangan Tuhanlah yang memberkatinya, karena tangan Tuhanlah yang menyertai kita. Saat kita jatuh, saat saya jatuh, tangan Tuhan yang kuat, yang besar mengangkat kita. Dan saat di mana engkau jatuh hari ini, percayalah, ketika engkau berserah kepada Tuhan, tangan Tuhan yang kuat mengangkat saudara, mengembalikan engkau ke tempat yang seharusnya engkau berdiri tegak, dan engkau tidak akan pernah tergeletak, sebab Dia Allah sangat baik dan luar biasa bagi saya dan saudara. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.